Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melanjutkan kembali halaqah kita dalam kajian kitab Al-Qawa'idul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Kaedah-kaedah yang sangat penting di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap kepada antum, karena kajian kita hanya sekali sepekan, cobalah dengarkan rekaman kajian guru-guru kita tentang kajian-kajian Tauhid Asma wa Sifat ini. Sangat penting sekali, sangat urgent sekali, agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Boleh jadi esok hari, boleh jadi satu pekan, satu bulan, atau satu tahun lagi. Kapan kira gerangan kita menyelesaikan kitab ini? Kapan kiranya kita bisa memahami nama Allah, sifat Allah? Inilah jalan satu-satunya kita untuk mengenal Allah secara mendalam. Kenal dengan makhluk Allah. Makhluk itu diciptakan, ada al-khaliqah. Tak cukup hanya sampai di sana, tapi masih kenal kita dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita mempelajari kitab Al-Qawa'idul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, saya tidak mau cepat-cepat. Walaupun nanti di akhir kitab akan saya buatkan kajian ringkasannya, insyaallah. Kajian ringkasannya, karena sebutkan poin kaedahnya sudah selesai itu. Tapi saya ingin bersama saya dan antum kita memahami kalimat per kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itulah mulai pekan depan saya tidak mau melihat yang hadir ini kecuali bersamanya ada buku kitab. Boleh yang terjemahan Al-Qawa'idul Muthla, dan lebih baik yang kitab Arabnya Al-Qawa'idul Muthla ini, atau cetakan lain. Maka untuk itu saya tugaskan Afnan mana? Atau Pak Marento aja untuk membeli kitab ini di Pekanbaru nanti. Nah, kalau berapa ada di toko buku Pekanbaru, beli dulu. Kalau nggak ada nanti pesan ke Jakarta atau apa. Sebab ini ya, khatam kita 1 tahun nanti, udah selesai kitab. Ntar dulu, ini contohnya. Ini saya kitab ini punya catatan-catatan saya ini. Ada yang saya coret-coret. Ini yang kitab Arabnya juga begitu. Ini cuma kitab Arabnya yang baru nih, yang lama itu terselip-selip entah mana dia. Ini nggak punya saya ini. Ya. Ada catatan-catatan kaki saya, catatan poin-poin yang saya tulis gitu. Nah, itu yang di kitab Arab itu. Dan untuk menyampaikan kajian ini saya juga mencatat
Ini contohnya saya buat di sini. Jadi karena saya merasa urgent sekali pembahasan ini, sehingga begitu nanti sampai 1 tahun atau 2 tahun misalkan, taruhlah dulu 2 tahun khatam kitab ini selesai, besok ada kajian-kajian murajaahnya, minimal meninggal kita ditengok sama cucu. Anak mana tahu tak ditengok-tengoknya cucu. Ini datuk saya dulu, orang mengaji juga datuk saya ini, pantas. Alhamdulillah saya ni orang lei madok juga ke halaman, lei madok ke surau, ke masjid. Inspirasi besar buat anak-anak cucu kita. Itu juga masuk dalam kategori apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah yang baik dalam agama ini, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahalanya. Falahu ajruhu ajru man amila biha, fajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Ini dia yang ingat, falahu ajruha wa ajru man amila biha bi alla yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita dapat terus itu. Kadang saya melihat ustadz-ustadz kita yang, atau ustadz-ustadz yang sudah wafat ya, saya tengok ya, Masya Allah, atau guru-guru yang sudah wafat, kadang-kadang anak dia itu menulis lagi kenangan dia bersama ayahnya. Sampai Bu Ilham kan nulis satu buku Ayahku. Ya, ayah. Itu kenangan ayah, disebutkannya bagaimana kehebatan ayahnya. Ajib. Kita ni bakal dikenang-kenang. Makanya kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, rusa mati meninggalkan tanduk, kita ndak belang yang kita tinggalkan. Belang kita dibawa mati. Apa itu? Ya kulit kita. Tapi yang ditinggalkan oleh manusia ini nama. Maka mari kita tinggalkan nama-nama yang baik. Kalau soal kejahatan, kenakalan, dan soal yang lainnya, dah hidup kita itu. Kita ini manusia. Dan orang kalau dah wafat itu karena memang agama kita mensyariatkan yang baik-baiknya itu dikenang. Mudah-mudahan ada yang baiknya dalam hidup kita itu dikenang. Soal kenakalan, kejahatan, kekurangan kita, itu tanda kita manusia ya. Barakallahu fikum. Ini catatan, maka pekan depan saya tidak mau melihat yang tidak pegang buku. Apapun alasannya. Kalau tidak ada uang, banyak kawan-kawan yang masih punya uang. Nanti ya wakaf buku sama teman-temannya. Barakallahu fikum. Dan saya yakin kawan-kawan ini sangat berkeinginan punya buku, tinggal kita fasilitasi saja. Tinggal itu saya minta teman-teman yayasan untuk menyediakannya nanti. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, kita sudah membaca hampir pada poin terakhir yang disebutkan dalam kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Saya coba kita murajaah. Kaidah yang pertama itu apa? Siapa ya? Siapa ya? Kaidah yang pertama apa? Kaidah yang pertama apa? Jangan yang mudah-mudah jawab. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya teramat sangat indah. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatah, sampai kepada puncak keindahannya.
itu makna sampai kepada puncak keindahannya jangan diterjemahkan dah terpuncak, tidak ada lagi berarti dah habis lah tu. Tidak ada batasan keindahannya. Allahu Akbar. Maka seluruh nama-nama Allah itu indah. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita, sedemikian rupa keadaannya, Allah menyebutkan walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang teramat sangat indah, maka berdoalah kalian dengan nama Allah Ta'ala itu. Sudah hadirkah keindahan itu dalam hati kita? Allahu Akbar. Dan ilmu akidah bukan hanya sampai di otak, tapi mesti masuk sampai dalam hati. Sudah hadirkah keindahan itu dalam hati kita? Nah, ini yang paling penting itu. Dan seseorang tidaklah akan pernah tahu keindahannya kalau tidak kenal, maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Berarti ini mengenalnya itu adalah perkara yang sangat penting dan teramat sangat penting. Ini baru kaidah, belum masuk kita kepada ilmu-ilmu Allah itu dengan penjelasan yang lebih detail. Kalau itu nanti ini kitabnya Fiqhul Asma'il Husna. Jadi setelah memahami nama-nama Allah yang indah, setelah mempelajari kitab ini, nanti kita sambung dengan buku ini yang lebih tebal. Ini karya Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Disinilah baru kita, Masya Allah, baru apa? Nampak betul kita ya. Bagaimana keindahan nama-nama Allah Ta'ala itu. Perlahan-lahan kita bersama-sama belajar, perlahan-lahan. Semua nama Allah Ta'ala itu husna. Apa makna husna? Tidak terbatas keindahannya, tidak terbatas keindahan. Sebutlah satu dari nama Allah. Coba ambilkan ini Quran Al-Fatih yang terjemahan itu nggak ada, saya lihat sekarang mungkin udah banyak di sama santri. Coba tarikan saya satu ya, nanti saya tunjukkan ayat ya yang pegang Quran itu. Nah, ini penting nanti, atau ada beberapa bawa sini ya terjemahannya Al-Fatih ya. Nah, barakallahu fikum. Kemarin Syekh sudah menyebutkan beberapa misal. Satu, Al-Hayyu, Maha hidup. Maha hidup, ada selesai. Yang kedua, Al-Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi di dalam nama Al-Alim terkandung sifat Al-Ilm, ilmu. Dan ilmu Allah itu luar biasa, berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmu itu apa? Ilmu itu disebut ilmu apa? Mengetahui hakikat segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu ilmu, sesuai dengan kenyataan. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini sesuai dengan hakikat dan kenyataannya. Kita kadang pengetahuan kita tahu, tapi ya masih samar-samar. Yang sudah punya data pun ternyata datanya tidak valid, tidak pas, akhirnya keliru. Itu kita. Tapi ilmunya Allah, Allahu Akbar, yang belum terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi, semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah Maha mengetahui itu. Maka dimanapun, kapanpun, seperti apapun kondisinya, Allah Ta'ala Maha Al-Alim, Maha mengetahui. Allah.
Dan untuk mendapatkan pemahaman tentang nama-nama dan sifat Allah itu perlu mujahadah, perenungan, dan terus menjiwai nama Allah itu. Al-Alim, Maha mengetahui. Maka untuk ini butuh mujahadah. Bahasa kitanya perlu dilatih. Bagaimana melatihnya? Di mana tempat kita yang paling tidak dilihat orang? Mana kira-kira? Yang orang paling tidak mau melihat kita, mana kira-kira? Di kakus, tandas kata orang negeri seberang. Tapi WC zaman kini lah payah, apalagi di kota, diintip tak diintip lah terintip dia waktunya. Nggak pakai batir. Baik. Tapi di tempat yang tidak ada orang dan tidak ada minat orang untuk melihat kita, Allah tahu di sana. Maka di saat itulah kita senantiasa harus menghadirkan hati Allah Al-Alim, mengetahui. Allahu Akbar. Baik. Kemudian misal yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh kemarin di kitab ini adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Apa makna Ar-Rahman? Dzur rahmatil wasi'ah. Itu makna Ar-Rahman, pemilik rahmat yang sangat luas, teramat sangat luas rahmat itu. Allahu Akbar. Sampai kemarin Syekh membawakan bagaimana luasnya rahmat Allah seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang apa kemarin? Tentang seorang ibu yang sayang kepada anak. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, Allahu Ar-Rahmanu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Bagaimana cerita awal dari hadis ini? Masih ingat? Ada seseorang yang tawanan Rasulullah. Ketika ada para tawanan dibawa kepada Rasulullah, tiba-tiba salah seorang ibu datang dari tawanan tersebut mencari-cari kalau mendapatkan bayinya dalam kerumunan tawanan tersebut yang akan diambil, lalu digendong, kemudian disusui. Artinya dia kehilangan anak. Nah, itu bayangkan itu, kehilangan anak. Ibu yang kehilangan anak. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, begitu dia mendapatkan anaknya disusui, Allah sungguh lebih sayang terhadap hambanya ketimbang ibu disayang kepada anaknya. Allahu Akbar. Nah, itu kasih sayang Allah itu. Makanya jangan wala tayasu min rahillah atau rahmatillah. Jangan kita, atau dalam ayat lain wala taqnatu min rahmatillah. Allah menyebutkan ada dua, la tayasu min rahillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, atau la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kemudian misal yang keempat. Misal yang keempat ini dimulai oleh Syekh dalam ini kita lanjutkan. Kemarin belum kita baca ini. Wal husnu fi asma'illahi, dan keindahan di dalam nama-nama Allah, asma'illahi ta'ala. Keindahan dalam nama-nama Allah Ta'ala itu yakunu bi'tibari kulli ismin, atau kulli ismin ala infiradihi. Keindahan dalam nama-nama Allah Ta'ala ia ada dari sisi setiap nama itu secara tersendiri. Keindahan nama Allah itu, kata Syekh di sini,
itu masing-masing dari nama itu teramat sangat indah. Jelas ini. Penggalan kalimat ini sudah kita pahami, insyaallah. Ya. Lalu apa kata beliau lagi? Wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, dan ada dari sisi penggabungan nama Allah itu kepada namanya yang lain. Artinya jika digabungkan nama Allah itu, ada nama yang nama Allah itu hanya tersendiri. Nah, ada nama Allah itu apa? Disebutkan secara bergandengan, penggabungan. Fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari, maka hasilnya apa? Jadinya apa? Dengan sebab penggabungan nama itu kepada namanya yang lain. Itu bacanya bi jam'il ismi ilal akhari, bukan akhiri. Kalau akhiri maknanya akhir, dia akhari, yang lain. Maka itu adalah kamalun fawqa kamalin. Itu apa? Itu adalah sebuah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apabila disebut misalkan di dalam Al-Quran satu nama Allah, wallahu alimun bidzatis sudur, misalkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui setiap apa yang ada dalam dada. Nama Al-Alim teramat sangat indah, sampai pada titik puncak keindahannya. Lalu, ini kan jelas nih. Inilah makna wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradih. Keindahan itu, nama-nama Allah Ta'ala itu ada dari sisi setiap nama itu tersendiri, secara terpisah. Dan juga wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Demikian pula nama itu indah dari sisi penggabungan dua nama. Maka jika digabungkan itu memberikan faedah fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari kamalun fawqa kamalin. Allahu akbar. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ini coba lihat surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul banyak. Yang punya handphone silakan buka surah Al-Hasyr. Itu luar biasa. Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya itu secara bergandengan. Nih, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, ialah Allah yang la ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Ntar, ini min babi murajaah. Apa makna ilah? Ilahun, apa maknanya? Ilahun, apa maknanya? Sesuatu yang disembah, satu-satunya zat yang disembah. Betul. Tapi takrifnya apa, makna yang kandungan yang ada dalamnya masih kurang. Jadi Allah, ntar dulu, ini saya sebutkan. Kan ada Rabbun, ada Allah, ada Ilahun. Rabbun maknanya adalah pencipta, pengatur dan pengawas. Adapun Allah maknanya dzul uluhiyyati wal ubudiyah. Allah itu maknanya dzul uluhiyyati wal ubudiyah, zat yang berhak diibadahi dan disembah. Itu makna kata Allah. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ada lagi ilahun. Apa ilahun? Ilahun ini maknanya al-ma'budu
hubban wa ta'zima. Ini penting nih. Al-ma'budu artinya yang diibadahi, hubban dengan penuh cinta, wa ta'ziman dan penuh pengagungan. Inilah. Jadi ketika kita menyebut la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu. Illallah, melainkan hanya Allah. Baik. Illa huwa, melainkan hanya dia semata. Apa sebab? Alimul ghaibi. Nih contoh penggabungannya. Mengetahui yang ghaib, wa syahadati dan yang tampak. Huwa rahmanur rahim. Ialah Allah yang maha rahman, maha penyayang. Apa makna rahman tadi? Dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas, luas rahmatnya. Saking luasnya apa? Untuk orang kafir pun diberikan rahmat itu oleh Allah. La ilaha illallah. Allah penuh kasih sayang kepada mereka. Ar-Rahim, dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang bersambung kepada makhluknya. Maka rahman Allah berikan kepada makhluk yang kafir juga, dan rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Penggabungan kata rahman ini kesempurnaan di atas kesempurnaan Allah. Baik, nanti ada penjelasannya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ialah Allah Al-Malik, Raja. Tapi ini nanti ada penjelasan apa betul makna Al-Malik itu. Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memberikan keselamatan, Al-Mu'minu yang memberikan keamanan, Al-Muhaiminu yang memberikan keselamatan, Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Jabbaru yang maha kuasa, Al-Mutakabbiru yang memiliki segala kebesaran, dan seterusnya. Akhir dari ayat ini. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lanjut lagi. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ialah Allah maha pencipta, zat yang maha mengadakan, maha al-musawwir yang membentuk rupa. Ini saya teringat dengan Syekh Al-Albani. Itu di dalam kitab Al-Imam Al-Albani, Durusun wa Mawaqifun wa Ibar, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan penulisnya, itu disebutkannya bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya satu anak yang beliau kasih nama anaknya itu Abdul Musawwir, hamba yang membentuk rupa artinya. Jadi Abdul Musawwir. Kata Syekh Al-Albani, beliau tidak pernah mendengar orang yang membuat nama dengan nama ini. Pernah nggak sini? Kalau Sawir ada Abdul Musawwir, hamba yang membentuk rupa. Itu nama Allah itu, Al-Musawwir. Maka Syekh Al-Albani pun menamakan nama anaknya dengan nama ini. Allahu Akbar. Dan beliau memang apa? Ini diantara orang, beliau ini memang menghidupkan sunnah-sunnah yang tidak dibuat orang. Beliau buat itu. Diantaranya ini. Kan jarang kita dengar nama orang, sampai di Indonesia belum pernah dengar saya. Abdul Musawwir. Ini. Allahu Akbar. Baik. Inilah Al-Bari'ul Musawwir. Lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang teramat sangat indah. Yusabbihu lahu ma. Ini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini kan contoh Allah menggabungkan satu nama kepada nama yang lain. Satu nama saja sudah cukup menunjukkan keindahannya. Coba kita baca dulu penjelasan Syekh. Mithalu dzalik, contoh yang demikian itu apa? Al-Azizul Hakim. Allah Maha perkasa. Al-Hakim sering kita terjemahkan dengan apa? Bijaksana. Tapi ada makna yang itu kan terjemahan bahasa kita. Jadi terjemah dengan makna itu sebenarnya berbeda.
tidak bisa terjemahan itu seringkali terjemahan itu tidak bisa mewakili maknanya. Tidak bisa. Contoh, Rabbi Allah, apa artinya? Rabbi Allah, Rabbi, ya Rabbi apa artinya? Ya, wahai Tuhanku. Tak bisa. Makna kata Rabbun diterjemahkan dengan kata Tuhan tidak bisa terwakilkan, tidak terwakili. Sebab makna Rabbun pencipta, pengatur dan pengawas. Allahu Akbar. Jadi Al-Hakimu sering kita dengarkan terjemahannya Maha Bijaksana. Baiklah, tapi makna kandungannya apa? Jadi makna yang ada di dalam itulah yang harus kita gali. Dulu di hulu-hulu sana ada istilah ngaji makna. Kalau di Ludai sana itu dulu terkenal yang buat kaji makna itu Buya Pito Sultan Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Ya, saya banyak belajar dari beliau. Itu nama kajiannya apa? Ngaji makna. Jadi orang ngaji makna. Dan ngaji makna itu bisa dari Al-Quran ini. Dibacanya Al-Quran tuh dari awal sampai akhir. Sehingga terkenallah kalau di sana itu, itulah khatam ngaji makna artinya. Dah selesai dia ngaji makna Al-Quran 30 juz. Antum bayangkan itu. Selesai dia ngaji makna 30 juz. Kapanlah kita bisa seperti itu? Wah, itu orang dulu. Itu penting gitu. Baik. Fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsira. Sesungguhnya Allah Ta'ala menggabungkan antara keduanya Al-Aziz dan Al-Hakim di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Fayakunu kullu minhuma dallan 'alal kamalil khassil ladzi yaqtadih. Maka jadilah masing-masing dari keduanya Al-Aziz dan Al-Hakim dalan menunjukkan 'alal kamalil khassi, di atas kesempurnaan yang khusus, alladzi yaqtadih, yang menjadi konsekuensinya, yang menjadi konsekuensinya. Jadi masing-masing dari nama Allah itu ada kesempurnaan khusus yang menjadi konsekuensinya. Apa itu? Wa huwal izzatu fil azizi, keperkasaan di dalam sifat Al-Aziz. Berarti Al-Azizu, Allah Maha Perkasa. Di dalam sifat Al-Aziz itu ada keperkasaan. Demikian pula wal hukmu wal hikmatu fil hakimi, dan adanya penetapan hukum serta sifat hikmah di dalam nama Al-Hakim. Saya baca dulu. Wal jam'u bainahuma dallun ala kamali akhar. Penggabungan keduanya menunjukkan atas kesempurnaan yang lain. Wa huwa anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmati. Apa itu? Sesungguhnya keperkasaan Allah Ta'ala itu disertai dengan hikmah. Fa'izzatuhu la taqtadi zulman. Maka keperkasaan Allah itu tidak berkonsekuensi adanya kezoliman, wa jawran, dan bertindak kesewenang-wenangan, wa su'a fi'lin, dan buruknya perilaku. Kama qad yakunu min a'izza'il mahlukin, sebagaimana terkadang ada pada para pembesar atau para orang-orang yang perkasa dari kalangan makhluk ini. Fa innal aziza minhum, karena sesungguhnya sifat aziz atau sifat keperkasaan dari mereka makhluk itu qad ta'khudhuhul izzatu bil ismi, terkadang keperkasaan itu disertai dengan suatu dosa. Fayadlimu wa yajuru wa yuthi'ut tasarrufa,
lalu dia berbuat zalim atau berbuat sewenang-wenang atau buruknya perangai. Wa kadzalika. Baik. Ini ada orang yang perkasa, kuat dia. Mungkin dia pejabat, mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang kuat. Berarti Al-Aziz, dia perkasa. Tapi keperkasaan dia tidak disertai dengan sifat hikmah. Keperkasaan dia tidak disertai dengan sifat apa? Sifat yang ternyata Masya Allah memberikan hikmah kepada makhluk itu, memberikan kebaikan kepada makhluk itu. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala, dan demikian juga hukumnya Allah Ta'ala. Wa hikmatu, dan kebijaksanaannya, makrunani, disertai keduanya bil izzil kamil, dengan keperkasaan yang sempurna, bi khilafi hukmil makhluki, dengan berbeda dengan hukum makhluk, wa hikmatihi, dan kebijaksanaan makhluk, fa innahuma ya'tarihi madzullu, maka sungguh kedua sifat makhluk itu diiringi oleh sifat cacat. Ada kecacatan, terkadang dimasuki oleh kerendahan atau kehinaan. Fa innahuma ya'tarihi madzullu, maka sesungguhnya keduanya diiringi oleh, ya, dihinakan oleh sifat kehinaan, direndahkan oleh sifat kehinaan, atau dihinakan oleh sifat kerendahan. Baik, jadi begini. Ketika kita sudah memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing dari namanya itu adalah teramat sangat indah, cukup itu. Sekarang datang lagi dalam Al-Quran, dalam satu ayat itu seringkali disertakan dua nama Allah atau tiga nama Allah atau lebih, seperti kata Al-Azizul Hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa makna perkasa di sini? Keperkasaan Allah tidak ada kezaliman. Keperkasaan Allah tidak ada berbuat sewenang-wenang atau buruknya perangai Allah, tidak ada. Sebab ada Al-Hakim yang maha bijaksana. Dan bijaksananya Allah, maka bijaksananya Allah itu sempurna. Sempurna pula dengan keperkasaannya. Ada orang arif bijaksana tapi penakut. Ada orang arif bijaksana tapi tidak perkasa. Itu dia. Mantap dia tuh. Lembut tapi tidak perkasa. Ada orang yang perkasa tapi tidak hikmah. Inilah bedanya kita makhluk itu. Allahu Akbar. Dan kalau masih kurang, itu masih makhluk. Kalau masih belum kamil, belum sempurna, itu masih makhluk. Allahu Akbar. Cobalah, carilah kekurangan manusia ini. Carilah kekurangan manusia ini. Oh, jangankan dicari, kita sebenarnya tidak boleh mencari-cari kekurangan manusia. Jangankan dicari, tak lari kita dari kekurangan manusia itu dapat kita kekurangan. La ilaha illallah. Jadi manusia ini banyak kekeliruannya, banyak kecacatan, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berbeda dengan Allah. Dan manusia ini bayangkan, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala membuat manusia itu di mana titik kelebihannya, di situ titik kekurangannya. Ada orang punya sifat apa? Masya Allah, dia tuh perhatian. Misalkan dia tuh lemah lembut, kan itu kelebihannya. Dan jelas kelebihan dia lu lemah lembut tuh, tapi ternyata apa? Bele. Lihat tahu bele? Apa tuh bahasa Indonesianya bele itu? Bahasa Indonesia apa? Tak tahu saya bahasa Bang Manar enggak sini bila. Lucu ya. Jadi dia itu apa? Mungkin lucu. Itu. Jadi di mana titik kelebihannya, di situ titik kekurangannya. Seringkali itu. Titik kelebihan dia apa?
Misalkan titik kelebihan dia selalu kuat ingatannya, tetapi situ pula kelemahannya, sampai perkara-perkara maksiat ingat juga dia, tak lupa-lupa dia, sulit dia melupakan masa lalu dia dengan mantan dia, misalkan gitu. Jadi ada orang yang memang di situ kelebihannya, tapi di situlah kekurangannya. La ilaha illallah. Contoh orang kuat badannya kekar, tapi nak menenjugang kojohnya, kan itu kekurangan dia itu. Jadi di titik kelebihan dia itu, di situ pula titik kekurangan dia. Itulah kita manusia. Apalagi contoh orang, ada orang mudah terenyuh, paibuati, begitu mendengarkan ceramah yang sedih-sedih lama wong, dan nangis dia, terenyuh hatinya. La ilaha illallah. Tapi begitu meninggal bini seminggu tak apa, nangis. Situ pula titik kekurangan dia. La ilaha illallah. Carilah itu. Antum cobalah cari itu orang di mana titik kelebihannya, seringkali di situ titik kekurangannya. Ada orang jenius mantap, kita butuh dia, tapi sudah dipikir ya, situ pula titik kekurangannya. La ilaha illallah. Dan semua manusia itu ya akan kita dapati cacat-cacat yang seperti itu, tapi pada Allah tidak ada. Kalau ada yang kita dapatkan pada Allah itu sifat sempurna, tidak ada sedikit pun pada kesempurnaan Allah itu sifat kurang atau cacat. Tak ada. Allahu Akbar. Maka inilah makna subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Apa maha suci Allah itu artinya? Tasbih, bahasa wa tasobih. Apa makna tasbih kemarin? Subhanallah, 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 kan tasbih itu. Apa makna tasbih? Tanzihullahu anin naqais, mensucikan Allah dari sifat kurang, atau tanzihullah amma la yaliku bihi, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah itu. Itulah maknanya. Allah Akbar. Jadi ketika baca subhanallah itu jangan subhanallah, 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 jangan itu aja, tapi hadir dalam hati kita mensucikan Allah dari sifat kurang. Allah Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada orang yang memang betah mata dia untuk tidur, tolok dia tak tidur 2 hari 2 malam. Kan kelebihan itu, tapi disitulah kekurangannya. Apa kira-kira kekurangannya? Ternyata dengan dia terus menerus begitu di usia 50 tahun itu yang menyebabkan penyakit jantung dia. Itu Pak ya. Naik, kalau tak tidur-tidur tahu apa Pak? Naik apa? Heroinnya ya? Apanya itu? Sakit otak dia lagi. La ilaha illallah. Atau dia berbuat maksiat. Orang tidur malam hari, dia asik juga keliaran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun sifat kurang padanya. Baik, ini contoh Al-Azizul Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Setiap Allah perkasa, tapi ternyata ada dalam keperkasaan itu sifat kesempurnaan. Allah bijaksana, tapi dalam kebijaksanaan itu ada sifat keperkasaan. Allahu Akbar. Apalagi contoh yang lain? Sami'ul Alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak hanya dengar tapi juga tahu. Banyak orang dengar tapi tak tahu dia. Ada orang tahu tapi tak dengar dia. Seperti misalkan sifat Allah lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tiada serupa dengan makhluknya, ia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak semua orang bisa mendengar itu mantap penglihatannya, betul ya? Ada orang sehingga apa? Tengok. Ada orang buta tapi pendengarannya terang. Ada orang terang telinganya tapi matanya kabur.
Ada orang matanya mantap tapi telinganya gak peka. Itu. Dan banyak yang seperti itu. Maka kita butuh kepada yang lain. Apa itu? Si buta butuh kepada siapa tuh? Orang buta tapi telinganya mendengar elok. Ada orang yang tuli, matanya elok. Jadi gabunglah si buta dengan situ tuli. Allahu Akbar. Allah tidak ada. Makanya ketika baca tasbih subhanallah, 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 hadirkan dalam hati kita Allahu Akbar, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka di antara hikmah ketika kita berjalan, ketika kita mendaki dibaca apa? Ketika kita mendaki dibaca apa? Allahu Akbar. Ketika kita menurun dibaca apa? Subhanallah. Dibaca apa? Subhanallah. Apa hikmahnya? Menurun tuh kadang-kadang koma wadinya, dek. Coba ketika pendakian Bukit Pendiang pakai kereta dulu, la ilaha illallah, sokan putui ke bawah kan. Kini lah hilang pendakian Bukit Pendiang. Ya. Saya pun dapat terakhir zaman. Kalau zaman yang tua kok lah zaman sak malasainyo. Aku masih mendapati Bukit Pendiang itu tinggi habis cerita. Itu kalau lah di open kereta atau sepeda tu la ilaha illallah sekan putui ke bawah. Jadi dibaca subhanallah, subhanallah. Apa faedahnya? Maha suci Allah, tidak ada yang kurang Allah nih. Walaupun jalan buruk, misalkan dari Ludai sana, dari Batu Sasak sana, turun ke bawah tu subhanallah, subhanallah, buduk-buduk jadi kong, maha suci Allah, maha suci Allah, tidak ada yang kurang Allah. Kita yang tak tahu apa hikmah di penciptaan, di sebalik penciptaan itu. Makanya ketika ayat yang menyebutkan tentang penciptaan Allah, apa coba baca? Coba dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Qalu rabbana, pakai qalu tu apa tadi? Langsung saja tidak ada qalu rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Terus apa lagi? Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, waktu duduk dan waktu tegak dan waktu duduk. Apa lagi? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berpikir dalam penciptaan langit dan bumi ini. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb, kami tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Apa sambungan ayatnya? Subhanaka, maha suci engkau. Apa makna maha suci di sini? Tanzihullahu amma la yaliqu bihi, tanzihullahu amma la tanzihullahu anin naqais. Maha suci Allah dari sifat kurang, maha suci Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Faqina adzabannar, selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Jadi ini dia. Makanya ketika kadang-kadang kita ketika melihat apa, ada sesuatu yang tidak elok, misalkan dari ciptaan Allah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar. Maka begitu juga ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak baik, maka bunyi ayatnya apa? Subhanallahnya amma sifun, maha suci Allah dari yang mereka sifatkan. Ketika orang-orang kafir, ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasara mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik, mereka menganggap Allah punya anak, ada lagi Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Apa makna maha suci di sini? Mensucikan Allah dari sifatku kurang. Kalau masih beranak, masih butuh tuh kepada makhluk. Masih apa? Masih berhajat kepada yang lain. Padahal Allah itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allahu samad, tempat bergantung semua makhluknya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Tidak, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seseorang pun dengan makhluk ini. Allah Akbar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai Allah Ta'ala di kalangan makhluk ini. Allahu Akbar. Inilah yang perlu kita hadirkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada selesai ini poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Saya sering ulang-ulang. Apa itu? Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya husna. Apa makna husna? Tak cukup terjemahnya indah saja. Hanya itu terjemah tadi. Kalau makna apa? Ternyata maknanya lebih dalam. Apa maknanya? Balighatun fil husni ghayatahu. Sampai pada puncak keindahannya, atau sampai pada ketidakadaan apa? Tidak terbatas keindahannya. Itu makna. Jadi makna. Makna ilahun tadi apa? Apa makna? Apa terjemahan kata Allah? Allah. Apa terjemahan kata ilahun yang disembah? Apa maknanya? Al-ma'budu hubban wa ta'zima. Yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu makna. Makanya ketika nengok kamus, nanti ketika nengok kamus Arab tuh ada kamus terjemahan katanya. Artinya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada lagi kamus ma'ani. Kamus ma'ani, tapi yang bukan bahasa Indonesianya ya, atau maknanya dari bahasa Arab ke bahasa Arab juga. Satu lafaz banyak makna. Itu lebih dalam lagi. Baik. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bisawab. Cukup sekian kajian kita pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah taala berikan ilmu kepada kita. Ilmu tentang Allah. Ingat, Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam salasatul usul menyebutkan ilmu itu kewajiban kita itu apa? Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah kita wajib mempelajari 4 masalah. Pertama, al-ilmu. Apa al-ilmu yang beliau sebutkan? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal nabinya dan ilmu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ketika orang sebut ilmu ma'rifatullah, ini sebenar-benar ilmu ma'rifatullah. Ini ilmu yang dalam. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu ini sedalam-dalamnya dan tanam kokoh di hati kita. Ketika kita mungkin sakit, ketika kita mungkin dapat musibah, kemana kita akan lari? Lisan kadang tak bisa berbicara, mungkin akal tidak bisa begitu berjalan, tapi hati kita mudah-mudahan dengan mengenal nama Allah ini, Allah wafatkan kita di atas Islam. Yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali, jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Apa makna muslim? Muslim apa terjemahannya? Orang Islam. Islam apa terjemahannya? Selamat. Tapi apa makna Islam? Al-Islam. Ini al-istislamu lillahi bitauhid. Itu makna Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu makna Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ini tauhid nih. Jadi penyerahan diri kepada Allah itu baru bisa dengan tauhid lah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Jadi berserah diri. Karena ada lagi yang lain tuh, ketika sakit dapat musibah tuh kemana lagi? Takut kita kepada Allah, kepada binatang buas boleh kita lari. Takut kita dari bencana boleh kita pergi, boleh kita lari. Sehingga anak kecil yang terekam video di Gunung Semeru itu ternyata alhamdulillah selamat, berita. Wallahu alam, benar atau tidak tahu saya. Cuman dah saya baca. Ya. Boleh kita lari, tapi takut kepada Allah. Apa ayatnya? Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah. Tak ada lagi. Kemana kita nak lari? Bukan lari-lari badan kita nih menuju Allah, enggak, hati kita nih. Allahu Akbar. Makanya disebut dalam bahasa Arab itu salik, orang yang berjalan menuju Allah. Jadi sebenarnya kata suluk itu dia suluk itu perilaku. Perilaku ketaatan mencari keridhaan Allah. Tapi kalau tidak taat yang sebenar-benarnya taat, akhirnya tidak tepat itu. Itu bukan salik ilallah, itu bukan orang yang berjalan menuju cari keridhaan Allah.
Berarti kalau disebut suluk, kita ni orang suluk juga nih. Tapi suluk yang sesungguhnya. Apa makna suluk itu? Perilaku yang benar. Suluk itu perilaku. Mencari keridhaan Allah. Jadi orang yang mengamalkan perilaku yang mencari ridha Allah tuh salik orang suluk itu. Tapi bukan suluk yang bukan khilafus sunnah, bukan menyelisih sunnah Nabi. Ya, ini perilaku amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan hati, amalan anggota badan, amalan anggota lisan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun juga disebut seperti itu. Cukup sekian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.